Jadi ulama itu nggak mesti bergelar, maka para ajengan, para kiai. Jadi apa ciri-ciri kolbu pikiran Allah bimbing? Tidak suka cari kesalahan orang. Ya, maka kalau teman-teman kita hijrah, tapi sukanya membid'ahkan orang, dia baru dapat basor, belum dapat basirah. Basor baru memandang zahir, tapi batinnya belum terbuka. Kita berdoa kepada Allah, semoga hijrah kita kepada Allah dengan basar dan basirah. Ini kita baca yang pas untuk kita aja ya. Imam Abu Madyan berkata di hikmah berikutnya, man arafa Allah istafada minhu fil yaqazati wan naum. Ciri-ciri wali Allah disebut arif billah. Apa sebutan wali Allah? Jadi nggak sembarangan orang dapat gelar arif billah. Barangkali orang tua kita dulu senang dengan nama ini, maka anaknya dikasih nama Arif, ya, Arif, Arifin, Arifah, yang perempuan Arifah. Ciri-ciri orang yang kenal Allah, wali-wali Allah itu, dia dapat pelajaran dari Allah, dapat isyarat dari Allah, tidak hanya dalam keadaan jaga, tapi juga dalam keadaan tidur. Ini yang kita bahas dari kemarin, bahwa ahli zikir itu tidak hanya berzikir di saat matanya terbuka, tapi mereka juga berzikir di saat matanya sudah merem. Itulah sebabnya salah satu latihan zikir itu matanya dipejam dalam keadaan sadar, sehingga nanti ketika mata benar-benar terpejam disebut itu tidur, atau terpejam selamanya disebut dengan kematian. Kolbunya mesti menyebut nama Allah. Ada seorang ulama dari Indonesia, Sumatera dahulu, sakit, jantungnya bermasalah. Diperiksalah di Malaysia, di salah satu rumah sakit kalau nggak salah di Malaka. Saya cuma lewat depannya dan berdoa, tidak masuk ke dalamnya. Ya, itu ulama ahli zikir. Tapi bedanya apa dengan zikir-zikir kita semua? Dia punya zikir yang khas, nanti terbukti secara kedokteran. Ada seorang dokter, kita nggak usah sebut namanya, dokter jantung. Ketika dia memeriksa jantung si bapak ini, kalau jantung bunyinya gimana? Duk, 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 gitu, benar nggak? Gitu ya, bunyi jantung. Tapi si dokter jantung ini yang dia dengar bukan apa yang dia dengar? Allah, 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 Allah. Itu yang dia dengar. Dia kira dia halu. Antara halu sama yang asli kan mirip-mirip. Akhirnya dia panggil dokter yang lain, kamu coba dengar, saya salah dengar atau tidak? Coba perawat juga, semua mendengar sama. Yang terdengar di kolbunya, Allah, Allah, Allah. Merindinglah ini orang. Ternyata itu orang adalah salah satu guru ahli zikir dari Sumatera Utara. Saya samarkan namanya, ya, namanya masyhur. Takut ada yang mengkultuskannya. Beliau ini sudah banyak jasanya. Ditanyalah, Tuan Guru mengajarkan zikir apa? Disebutlah, saya mengajarkan zikir di dalam kolbu. Lagi sadar zikir, jangan nunggu sakarat dulu baru zikir. Ya, kalau sudah berlatih mengingat Allah dalam keadaan sadar, maka orang ini akan Allah berkahi, dapat memahami tentang Allah dalam keadaan tidur. Insya Allah. Nabi itu kalau mimpi hitungannya apa? Nabi kalau mimpi dihitung apa? Wahyu atau bukan? Kalau wahyu di Soreang nama teman ya. Ru'yal anbiya wahyu. Jika seorang nabi bermimpi itu wahyu. Maka ketika Sayyidina Ibrahim bermimpi, mimpinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sang anak juga seorang nabi, dia faham bahwa mimpi adalah wahyu, maka dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak masalah wahai ayahanda, lakukan tugasmu, insyaallah engkau mendapatiku orang-orang yang sabar. Bapaknya nabi, anaknya nabi. Coba kalau anaknya bukan seorang yang kenal Allah, apa kata dia? Pak, kamu sudah gila. Ya kan? Berarti mimpi penting kan? Penting. Cuma hari ini karena orang sudah
sudah sibuk dengan dunia sosial media, sudah jarang punya mimpi yang indah. Ya, matanya tertidur itu dalam memandang alat-alat itu. Sehingga kalau mimpinya adalah melihat orang yang dia tonton. Syukur-syukur yang dia tonton guru ngaji. Kalau yang dia tonton yang nanya, ya nggak apa-apa juga sih ya, nggak dosa sih. Ru'yatuka fil manam tarjamatun ma fi qalbi. Apa yang kau lihat di dalam mimpimu itu adalah terjemahan isi hatimu. Jadi isi hati kita kalau rusak maka mimpinya rusak. Kalau hatinya lagi nakal maka mimpinya nakal. Jadi saya ngecek badan saya, ini benar apa enggak, itu mimpi. Lihat mimpi. Kalau mimpinya sudah mulai kacau, berarti badan kurang sehat, kolbu sedang gelisah. Bukan ngorok nggak ngorok ya, itu nggak ada urusan. Ngorok nggak ngorok itu masalah lendir di rongga ininya, sinusnya ya. Man ruziqa halawatal munajah zala anhu an-naum. Kenapa sulit bangun malam hari? Karena belum diberi nikmat bermunajat. Man ruziqa, siapa yang diberi anugerah nikmatnya bermunajat, zala anhu an-naum. Jangankan ngantuk, tidurnya hilang. Selama pandemi dulu, kayaknya udah lama banget ya, padahal kemarin ya, emang memori kita pendek sekali. Dulu kemana-mana pakai masker, orang batuk lebih bahaya daripada orang kentut. Bener ya? Apalagi yang bersin, semua orang ambil jarak. Padahal kalau bersin sunnahnya yarhamukallah, kan gitu, enggak langsung kita jauh-jauh. Di masa pandemi kami dulu buat kajian hikam Ibnu Athaillah Sekandari, mulai jam 12 malam, dengan izin Allah kuat sampai jam 3. Alhamdulillah. Ada beberapa orang dari Soreang Bandung dulu datang ke sana. Dulu di tempat Bang Dik. Abang tapi adik, abang adek. Kenapa? Rasa ngantuk hilang. Karena salah satu cara bermunajat kepada Allah adalah mengenal Allah. Caranya bacalah kalam-kalam kekasih-kekasih Allah. Ibnu Athaillah adalah kekasih Allah, maka membaca kalamnya membuat mata ngantuk jadi hilang. Maka coba perhatikan, kalau kita dengarkan penceramahnya tidak kita nikmati, ngantuk kan? Ahli ngantuk? Tadi siang? Ada yang tadi tidur? Jujur ya? Iya. Mimbar diisi oleh khotib. Kita siap-siap pasang kuda-kuda. Kuda-kuda apa? Kuda-kuda tidur, benar ya? Di sini saksinya nih, tembok saksinya. Tapi apabila sudah terasa nikmat kalamnya, kalam sang khotib, kita malah cari-cari dia, siapa yang khutbah nih, siapa yang khutbah? Ya. Dulu saya pernah ngantor, teman ngantor saya ini jamaah kita dulu. Tapi karena kita sekantor, dalam rapat ada pendapat yang tidak selaras. Akhirnya dia nggak nyapa saya, tapi duduk di ruang rapat, lagi nulis, lagi lembur. Kami lagi ngaji kitab hikam, dia mau ngetik yang didengar suara orang lagi ngaji hikam, mau ngetik lagi kedengeran lagi, akhirnya tutup, dengerin aja. Walaupun dia kesel, pendapatnya tidak bisa didengar, tapi batinnya nggak bisa nolak, dia sendiri yang ngomong. Itu dahsyatnya al-hikam. Kepada para ajengan bukan ingin mengajari, menggurui para guru, para kiai. Hikam bukan kitab hafalan, dia kitab pengalaman rohani. Maka wajib punya guru yang melatih kerohanian baru ngerti al-hikam. Insya Allah. Kenapa munajat itu jadi nikmat? Dulu waktu antum senang sama seseorang yang sekarang jadi istri, udah punya istri kan? Jam 2 malam juga masih WA-WA nih, tuh kan? Kenapa bisa asik WA-WAan sampai jam 2 malam? Oh, di zaman itu masih pakai handphone Nokia ya? Itu Nokia, SMS-an. Oh, udah WA, anak milenial berarti. Kenapa sampai jam 1, jam 2 kita bisa kirim-kiriman? Kata kita kenal dengan yang kita ajak. Atau yang kedua, kita penasaran kepada dua aja. Itulah yang membuat seseorang akan menikmati munajat malam hari.
Munajatnya naikin, jangan lagi cuma WA nama makhluk. Sekarang WA nama Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa rukun bacaan Quran yang dipilih di dalam sholat itu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah dialog dengan Allah. Itu sama kayak video call dengan Tuhan. Al-Fatihah itu dahsyat Al-Fatihah. Maka semua ilmu ada dalam Al-Fatihah, semua ma'rifat ada dalam Al-Fatihah, semua maqamat ada dalam Fatihah. Kalau ngerti Fatihahnya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, semua ilmu sudah terkandung di dalamnya. Tapi kalau nggak ngerti, kita cuma mikir, cuma dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dia nggak ngerti bahwa satu titik saja ada maknanya, apalagi sudah ada goresan baknya, ya, apalagi sudah bergerigi, sin, sudah ada mim tengahnya, itu titik, tapi bukan titik yang hitam, titiknya putih. Begitu kata Imam Al-Jili. Ini contoh aja, contoh. Bismillah juga ada banyak macam. Tadi Bismillah mau tidur apa? Pas Jumatan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam pertama Bismillahnya apa? Kalau mau berangkat keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahi tawakkaltu. Kenapa bukan Rahman Rahim? Beda. Kalau mau nyembelih, Bismillahnya pakai apa? Kenapa nggak pakai Rahman Rahim? Kalau pakai Rahman Rahim, itu pisau jadi tumpul, tegaan gitu. Apalagi ada Bismillah naik kapal, naik pesawat sama Bismillahirrahmanirrahim, macam-macam Bismillah. Ada Bismillah penyerahan, Bismillah wala haula wala quwwata illa billah. Ada Bismillahnya Nabi Khidir, Bismillah la yasukul khaira illallah, Bismillah la yasrifu su'a illallah, Bismillah makana min ni'matin fa min Allah, Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Macam-macam. Setiap nabi itu punya Bismillah yang lain, dan setiap kekasih Allah punya khas Bismillahnya. Saya udah ketemu beberapa wali, mau ngapain aja dia Bismillah, hatta dia miring dia Bismillah. Bismillah. Kalau kita udah berdiri duduk udah 7.000 kali nggak ada Bismillahnya, makanya jadi wali murid aja paling tinggi. Saya akhirnya berpikir keras, Allah angkat derajat beliau, ternyata nggak ada yang spesial. Karena saya pernah tidur di surau, beliau ada di sana, tahajudnya nggak panjang. Ternyata beliau setiap kali gerak Bismillah, lagi tidur, karena sudah kebiasaan di saat sadar, terbawa di dalam tidur. Thariqah Bismillah. Ya. Kalau di kalangan Ba'lawiyah itu Sayyidi Al-Habib Al-Attas, wirid dia itu khas wirid Bismillah. Ya, silakan diamalkan ba'da isya bagi yang mau. Gimana, udah cukup belum? Lanjut ya. Sering dengar ada orang ngaku-ngaku makomnya tinggi, wali, ngaku jadi mursyid, ngaku ahli zikir, ngaku tarekat banyak. Kayaknya saya semua tuh ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya selalu setiap hari menuduh diri, ya Allah, engkau munafik. Kepada diri, ya Allah, engkau mengerti diriku munafik. Setiap hari saya mengatakan itu. Ternyata dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku bertemu sahabat-sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan imannya seperti Jibril. Mereka selalu mengatakan, engkau munafik, dirimu munafik, dirimu munafik. Tidak ada orang yang so suci di kalangan sahabat. Kenapa hari ini orang baru beragama beberapa lama, ya, baru mustad beberapa tahun, belum pernah perang fisabilillah, bertemu musuh secara fisik, yang ada cuma orang lagi ngapain di bom, itu mah cemen. Pejuang itu musuh kelihatan, dia bawa senjata, sana bawa senjata, itu baru jihad. Kalau orang lagi sholat di bom, itu bukan jihad. Belum pernah jihad, sudah jahat. Para sahabat, setiap kali perang dia ikut. Ada sahabat, baru malam pertama nikah, belum sempat mandi wajib, tahu-tahu ada pengumuman, semua para prajurit kumpul. Apa kata dia? Neng, AA dipanggil sama Rasulullah. Apa kata si Neng? Kalau Rasulullah yang panggil engkau, berangkat. Nggak ada ceritanya, jangan di sini, berangkat, mandi di tengah jalan. Berangkat dia. Ternyata beliau belum sempat mandi, musuh sudah datang, langsung ambil pedang, mengalahkan beberapa musuh, tapi tiba-tiba ada yang menombak, mati, meninggal dalam keadaan junub. Langsunglah Sayyidina Jibril yang memandikannya.
Itu kayaknya kematian yang indah ya. Yang mandiin siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam. Bukan Jibril. Sayyidina Jibril. Apalagi Mikael. Banyak di sini ya. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kata-kata seakan-akan mengalami satu makom, merasa sempurna, merasa suci. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ra'aitahu yadda'i ma'allahi ta'ala halan. Siapa yang mengaku-ngaku dia punya satu hal, satu makom di sisi Allah, la yakunu 'ala zahirihi syahidun fahdharhu. Tapi tidak ada buktinya secara zahir. Hati-hatilah terhadapnya. Apa ciri-ciri pengalaman batin itu benar? Dia tambah cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Itu paling tinggi. Kalau sudah cinta kepada Sayyidina Nabi SAW, pasti menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka orang-orang yang mengatakan ini, pasti dia tidak pernah mengingkari syariat. Bedakan, belum mengamalkan syariat secara sempurna, itu lain dengan orang mengingkari syariat. Apa bedanya? Kalau mengingkari, diajak sholat, apalagi sholat, Tuhan sudah di dalam diriku. Ada yang ngomong gitu? Saya sudah bersatu dengan Tuhan. Itu apalagi sholat. Sholat itu bagi orang yang belum sampai kepada Allah. Yang ngomong begitu? Rasulullah pernah ngomong begitu nggak? Adakah yang lebih tinggi makomnya dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Jika Rasulullah yang sudah diizinkan Allah sholat, bermunajat di atas arsy, tetap sholat 5 waktu. Tapi sholatnya kapan? Turun dari Mi'raj, belum gak langsung sholat. Sholatnya setelah hijrah. Gak langsung juga. Lo masih ibadah kok. Lain dengan seseorang yang lebih mabuk zikir, mabuk marifat, lalu dia sudah tidak ingat jam sholat. Itu lain cerita. Dia bukan ingkar sholat, dia cuma lagi mabuk. Maka ada Habib-Habib yang disebut Habib Majdub, kejedot, bukan kejedot. Majdub itu artinya akalnya ditarik oleh Allah, yang ada cuma cintanya kepada Allah. Orang jatuh cinta itu kan banyak gak rasionalnya, benar nggak? Benar nggak? Iya, yang nggak perlu dilakukan, yang nggak sesuai dengan rasio terjadi. Begitulah cinta, namanya cinta. Jadi kalau nggak berani pakai perasaan, jangan jatuh cinta. Ya, hidup aja sendiri, sengsara lah ente sendiri. Jadi maksudnya apa ini? Ciri-ciri orang yang benar makomnya di sisi Allah, maka dia tidak pernah mengingkari Rasulullah SAW. Itu ciri yang paling mudah. Ciri yang lain, jika dia sebut nama Allah, kita tertarik mau mendengarkannya. Berarti Allah izin orang ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kalau nggak izin kita sebut namanya, orang nggak mau oleh kita. Walaupun kajiannya ringan, nggak ada efeknya. Tapi kalau Allah sudah izin, mau kitabnya digundul 1000 kali, kalau dibacakan kepada jamaah, paham aja jamaahnya. Alhamdulillah. Semoga majelis ini termasuk yang Allah berikan bukti-bukti itu. Amin. Jika tidak, itu salah saya, bukan salah yang hadir. Ya. Man kharaja ilal khalqi, ini untuk para da'i, untuk para kiai yang sedang mendidik santrinya. Ini jadi kaidah. Man kharaja ilal khalq qabla wujudi haqiqatin tad'uhu ila khaliqihi fahuwa mamqut. Orang yang ngomong satu makom tapi belum sampai di makom itu, dia mamqut, dimurkai, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bicarakan satu makom yang kita belum. Gimana caranya? Ikuti adab Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Menurut Imam Fulan, begitu, menukil. Tapi kalau kita sudah merasakannya dan guru telah memberikan kesaksian, kita baru boleh ngomong tentang bab khusyuk, bab makom ini, makom itu, dan segala macamnya. Ya. Kalau panjang umur nanti kita buat kajian, nggak tahu di masjid mana, tapi ikuti saja. Ya. Ada makomat rohani, tahapan rohani itu sampai di mana. Kalau ada orang sekolah ada kelas 1, 2, 3, ya, nggak usah khawatir. Saya nggak mampu baca kitab, yang baca kitab saya aja, antum nggak usah. Emang untuk kenal Allah harus mampu baca kitab. Seandainya begitu, Rasulullah akan ajak orang kuliah. Di zaman Rasulullah SAW diajak kuliah nggak? Diajak kuliah UIN Bandung gitu? Kan enggak. Diajak masuk pesantren gitu? Kan enggak.
Justru ilmu pesantren dan kampus hari ini bersumber dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak mampu tulis baca yang antum baca hari ini. Tapi yang antum baca hari ini itu semua ilmu dari kolbunya. Ya untuk apa dibaca-baca begitu? Gak level. Karena kolbunya adalah lembaran-lembaran kitab. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malaikat Jibril? Beneran? Lebih tua Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Lolos jadi murid saya. Karena ada yang bilang Nabi Muhammad baru diangkat jadi Rasul jadi Nabi umur 40. Ya, katanya aswaja center. Saya yakin aswaja center nggak begitu. Kan saya juga aswaja. Boleh taruhan aswaja kita, mana yang kuat aswaja kita enggak? Jangan main aku akuisisi aswaja. Kecuali azwaja. Saya belum. Orang yang dia belum sampai ke Bandung, cerita kota Bandung, menarik nggak? Belum sampai ke Monas, cerita Monas. Apa kata orang? Halu. Enggak, saya lihat YouTube. Oh, boleh lah ya? Boleh lah. Ya, boleh ya? Boleh. Ada orang baru pulang dari Jakarta, cerita Monas. Percaya nggak? Percaya. Itu namanya ilmu yakin. Kalau kita ilmu yakin, jangan ngomong yang ainul. Ilmu yakin ngomong dalil. Dalilnya seberapa kuat data yang dia sebutkan. Maka orang ilmu yakin memerlukan hadis nomor berapa, riwayat siapa, surat apa, nomor berapa. Itu penting untuk menumbuhkan ilmu yakin. Tapi ainul yakin di atasnya. Ainul yakin dia sudah melihat, tapi belum mencoba, baru melihat, belum naik ke Monas. Ini masjid apa namanya? Al-Kufar, Al-Fathu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Pak Pengurus. Ya. Al-Fathu artinya pembukaan. Semoga yang masuk masjid ini Allah bukakan kalbunya. Kufar di Quran nggak negatif semua, ada positifnya. Kufar itu dalam bahasa Arab berarti petani yang membolak tanah. Itu kufar. Jadi nggak semua kata kufar itu negatif. Pada KM aman ya. Apabila seseorang membicarakan sesuatu yang dia belum lihat, maka dia harus buktikan dengan dalil. Jadi dalil teks nomor sekian itu dibutuhkan bagi orang yang sedang ingin menumbuhkan ilmu yakin, namanya iman. Tapi kalau ingin lebih tinggi, langsung ke sana. Coba tulis apa ya? Madu. Lalu gigit-gigit tulisannya, terasa nggak manisnya? Nggak bener? Serius nih? Itu kan madu. Itu kan madu. Tulisannya. Yang madu hakikinya belum. Ada orang nggak pernah nulis MADAU, tapi dia minum hampir tiap hari. Kata kawan, jangan minum madu, itu pahit. Kita sudah coba bahwa itu manis. Kita ngikut siapa? Kita yang sudah coba. Kalau ada orang bilang itu bid'ah gimana? Hah? Justru kita bingung. Ini yang teler, yang gila, aneh apa ente? Zikir la ilaha illallah itu nikmat. Mau sir, dikecilkan suaranya atau dikeraskan, nikmat. Tiba-tiba ada orang ngomong bid'ah. Saya bingung. Itu gila saya apa dia? Ya, yang jahil saya apa dia? Dan sedihnya ada seseorang, dia belum menikmati la ilaha illallah, lalu ada orang membid'ahkan zikir la ilaha illallah berjamaah, dia ikut-ikutan. Kenapa? Karena belum menikmatinya. Ya. Kalau jagung bijinya nggak dibenamkan ke tanah, tumbuhnya bagus apa nggak bagus? Tapi kalau terlalu dalam, tumbuh nggak? Nah, ini untuk guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua jangan terlalu longgar kepada anak, jangan terlalu keras kepada anak. Kalau terlalu longgar, si anak mau eksis sebelum waktunya. Maka si bocil itu minta motor, umurnya baru 6 tahun. Kalau Adimas, anaknya berapa tahun? 4 bulan. Oke, ada yang 12 tahun nggak? 9
9 tahun. Kalau minta motor dikasih nggak? Nggak, saya kemana? Saya anak loh. Ternyata kalau orang tua menahan pemberian kepada anak, itu karena sayang kepada anak, benar nggak? Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Jika Allah menahan satu doa belum dikabulkan, usaha belum sukses, berarti Allah tahu engkau jika diberikan kesuksesan, engkau akan lupa, engkau akan celaka.